kita kembali kepada pembahasan mengenai kebangkitan Islam, memang kebangkitan itu kan harus dimulai dengan remaja, artinya pemuda. Kalau kita lihat pemuda-pemuda sekarang itu tidak disaksikan lagi ya, karena memang banyak sekali informasi yang didapat, banyak sekali kajian-kajian yang didapat. Cuman permasalahannya di Islam. Kalau kita lihat pemuda-pemuda sekarang, kalau untuk ilmu itu kita oke lah. Tapi masalahnya yang saya lihat sekarang ini, pemuda-pemuda ini kurang sekali adab-adabnya. Artinya adab terhadap guru, adab terhadap orang tua itu kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda itu kalau kita contohkan saja misalnya guru dari Jawa dia sudah istilahnya bagaimana gitu. Nah kalau sekarang kan kayaknya udah guru dianggap sebagai teman aja gitu. Nah itu bagaimana untuk mengembalikan itu sekarang? Karena kan kalau kita tidak menghargai istilahnya guru orang-orang tua itu kan ya kalau bisa dibilang apa ya kurang elok lah kalau kayak kita bisa bilang gitu. Nah untuk supaya bisa kembali lagi ke itu bagaimana caranya? Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, itu adalah perkataan orang sepanjang masa. Itu adalah perkataan orang sepanjang masa. Waktu zaman saya masih kecil, orang-orang tua juga ngomongnya begitu. Dulu, pemuda dulu tuh kayak begini, kayak begini, kayak begini. Pemuda sekarang mah kagak ada adabnya. Zaman saya masih kecil. Saya udah jadi bapak-bapak. Orang yang seumuran saya bilang, pemuda dulu itu kayak begini, kayak begini. Pemuda sekarang mah nggak ada adabnya. Lah, yang diomongin dulu nggak ada adabnya, lalu tiba-tiba dia jadi tua, dia ngomong omongan yang diomongin sama orang tua zaman dulu. Jadi saya ngeliat kayak semacam dalam tanda kutip kayak balas dendam gitu. Kayak balas dendam. Karena sepanjang masa itu pasti ada yang ngomong kayak begitu. Maka ini permasalahan sepanjang masa. Orang nggak sopan sama guru bukan zaman sekarang doang. Zaman dulu juga banyak orang nggak sopan sama guru. Orang bercandanya berlebihan bukan zaman sekarang doang. Zaman dulu juga orang bercanda berlebihan. Sekarang masih mending. Zaman dulu mah kaki dipegang, ditendang gitu. Gimana? Itu biji-biji. Saya pernah tuh di persekusi kayak begitu. Zaman dulu biasa. Sekarang nggak ada kan? Berarti boleh dibilang dalam hal itu zaman sekarang lebih baik. Nah, jadi kita harus clear dulu, jernih memahami bahwa nggak boleh kita katakan semua pemuda kayak begitu. Sebagian ada yang begitu, sebagian ada yang enggak. Dan ini permasalahan sepanjang zaman. Itu harus kita tekankan agar jangan sampai kita merasa, wah masih lebih baik saya daripada pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman dulu waktu kita masih kecil, kita juga diomongin begitu bareng tua kita. Yang pertama. Yang kedua, pembinaan remaja dengan pembinaan orang tua itu beda. Maka mendekatinya juga beda. Orang tua itu cukup dikasih tahu di masjid-masjid khutbah Jumat, pengumuman malam Sabtu akan diadakan kajian untuk bapak-bapak, malam Senin akan diadakan kajian untuk ibu-ibu. Datang langsung jam sekian datang orang tua, karena emang orang tua lebih mudah, udah tahu segala macamnya. Tapi kalau anak muda yang dicari itu kesenangan. Anak muda itu nggak butuh sesuatu yang serius-serius, yang dicari itu kesenangan. Maka pendekatannya juga harus beda. Kadang pendekatannya itu pendekatan pendekatan yang nggak serius-serius amat, tapi ngena gitu. Kadang pendekatannya melalui bercanda. Kadang pendekatannya melalui istilah-istilah yang mereka gunakan. Makanya dalam surah Ibrahim itu lisanu qaumi, bahasa kaum. Jadi kalau kita mau mendekatin pemuda, kita harus ngerti tuh bahasa mereka bahasa apa. Kalau bahasa orang tua kan lu buat
pengajian orang tua biasanya ada makanan, atau misalnya habis ngaji ngopi atau apa, biasanya itu ada sajennya. Tapi kalau anak muda enggak. Anak muda itu butuhnya apa? Butuhnya perhatian. Apalagi zaman sekarang, di mana banyak orang menikah bukan karena pengen nikah, tapi karena dipaksa nikah. Udah hamil duluan. Banyak kasus begitu. Akhirnya terpaksa nikah, anaknya udah lahir cerai. Akhirnya banyak jamur. Tahu jamur? Janda di bawah umur. Ya, di Bekasi aja populasi janda semakin meningkat. Kenapa? Ya karena banyak kasus free sex itu masalahnya. Coba antum bayangin orang yang lahir dari keluarga yang kagak utuh, gimana nasib mereka? Nah, kita berada di kondisi banyak orang yang lahir dalam kondisi keluarga yang nggak utuh. Mereka nggak dapat perhatian dari bapaknya, mereka nggak dapat perhatian dari ibunya. Sebagian ada yang mencari pelampiasan dengan cara ke jalanan, jadi anak pang dan seterusnya. Bayangin, ada anak hafal 30 juz, anak SMP, bapaknya sama ibunya cerai. Anak yang hafal 30 juz ini itu ikut-ikutan ke jalanan. Saya tahu dari mana? Dulu saya pernah wawancara ngobrol sama ketua pengajian. Tulisannya pengajian, pengajian. Jadi komunitas pang muslim. Nggak ada tinggal begitu. Ada yang pelariannya ke narkoba, ada yang pelariannya ke nakal-nakal, nongkrong-nongkrong nggak jelas, macam-macam. Ada yang pelariannya ke yang hitam, ada yang pelariannya ke yang bermanfaat. Nggak tahu. Nah, gimana cara ngedeketin pemuda? Kasih perhatian. Jangan sampai mereka dapat perhatian dari orang yang nggak benar. Maka pemuda itu nggak butuh divonis. Oh, pemuda zaman sekarang nggak ada adabnya, nggak butuh divonis. Kadang ada orang yang nggak ada adab itu, tapi harus kita perlakukan dengan baik. Kita contoh Nabi Muhammad. Bagaimana sikap beliau kepada Arab Badui? Badui kan jauh dari peradaban. Kurang ajar orang Arab Badui itu. Coba bayangin, dia datang ke Nabi Muhammad, lalu ditarik. Nabi Muhammad kan kadang sorbannya begini, kadang sorbannya di sini, kadang sorbannya dilibetin di leher. Pernah sorbannya dilibet di leher, ditarik sama orang Arab Badui itu sampai kecekek Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi sampai merah lehernya. Apa kata Arab Badui itu? Muhammad. Dia kagak manggil Rasulullah, dia manggil Muhammad. Kurang ajar. Muhammad, berikanlah kepada kami apa yang Allah berikan kepadamu. Kan minta baik-baik bisa. Ya Rasulullah, saya minta sorbannya ya Rasul, saya mau dapat berkah. Begitu kan bisa. Ini orang Arab Badui bagaimana? Orang nggak tahu pendidikan, nggak ada adab. Tapi Nabi Muhammad, sahabat udah pengen marah ya, pengen dikalpak tuh orang, kurang ajar. Iya, saya kasih. Senyum Nabi sama orang Arab Badui itu. Nggak ada adab, emang nggak ada adab. Gimana? Nabi Muhammad ngerti, emang mereka begitu. Nah, kita sebagai generasi, kalau saya udah tua, saya sebagai generasi orang tua, saya harus banyak ngertinya. Kenapa generasi sekarang begini, kenapa begitu? Mereka masalahnya apa? Kita harus paham dulu masalah mereka masing-masing apa. Apa mereka masalahnya di orang tuanya cerai atau apa segala macam. Begitu. Nah, kalau kita udah dapat tuh, udah dekat sama mereka, kita kasih perhatian. Perhatian itu apa? Nggak selalu duit. Nggak selalu duit. Jadi kalau ngajar, kalau misalnya ada kelebihan rezeki, kadang saya beli permen. Siapa yang ngantuk? Saya bagi permen. Kadang cuma begitu seneng. Habis itu aja ngobrol, ya, bahasa. Ya. Kamu kenapa tangannya? Iya Pak, di sini Pak, sakit ya Allah. Udah ke dokter belum? Cuma ditanya doang seneng. Anak muda tuh begitu. Ya. Mereka nggak butuh divonis, kamu begitu, kamu begitu. Butuh diajak ngobrol, ditanya kabarnya dan seterusnya. Yang ketiga, ya kita harus mulai dari kajian-kajian
kajian kita. Kalau emang pemuda-pemuda kayak begitu, misalnya di masjid mengadakan peringatan Hari Besar Islam, entah itu maulidnya, apanya, ya berarti tema-tema pas tabligh akbarnya lebih banyak ke adab. Atau misalnya kita bikin perlombaan cerita tentang akhlak Nabi dan seterusnya yang mengarah ke situ. Jadi tiga, pertama secara pemikiran kita tidak boleh merasa lebih baik daripada anak zaman sekarang karena kita nggak tahu masalah mereka. Yang kedua, kita dekati mereka dengan cara kasih perhatian. Yang ketiga, kita bikin program-program yang membuat mereka jadi kenal, karena bisa jadi mereka nggak dapat ilmu, karena bisa jadi mereka nggak ngaji. Kalau zaman saya masih kecil dulu, hampir setiap musola, setiap habis maghrib itu pasti anak-anak ngaji. Zaman sekarang kok saya jarang lihat ya. Nggak tahu di masjid ini apa ada apa enggak. Di masjid-masjid yang saya lihat jarang. Zaman dulu itu setiap masjid dan musola pasti habis maghrib itu anak kecil langsung ngumpul. Kalau di musola dekat rumah saya di Kalideres, dekat rumah orang tua saya maksudnya, itu habis maghrib itu pasti. Emang dari zaman guru-gurunya pesen. Kalau buat penggantinya pokoknya kamu lagi